الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan limpahan hidayah bagi para hambanya, sehingga Allah taala membukakan hati kita untuk mau belajar. Semoga keinginan kita untuk menambah pengetahuan tentang agama, salah satu di antara indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan oleh Allah dalam masalah agama. Dan masjid yang ideal tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah ritual, tapi juga dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah kegiatan edukasi. Karena itu kalau tadi ketua takmir menyampaikan bahwa masjid ini punya banyak sekali program-program kegiatan kajian, walhamdulillah, semoga bisa dilestarikan dan mudah-mudahan bisa juga diselenggarakan di masjid-masjid yang lain. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat agar kita bisa memiliki akidah yang lurus dan bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan bimbingan yang telah beliau berikan. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Al-Badr yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar bareng. Kali ini judul yang mau kita angkat adalah buku ini, Bila Ku Mati. Dan takmir menghendaki buku ini dibedah karena waktunya terbatas dan buku ini kurang lebih tebalnya ada berapa ini? Sekitar 300 halaman. Berarti nanti kita bacakan daftar isi saja. Baik, berbicara tentang masalah kematian, kenapa ini penting untuk kita angkat? Ada dua pertimbangan. Yang pertama, urusan kematian di masyarakat kita ini cukup dominan dipengaruhi oleh keyakinan budaya, sehingga terkadang orang itu punya pemahaman tertentu tentang kematian yang berangkat dari pemahaman lingkungan dan budaya. Di Jawa ini banyak sekali, sehingga ada orang yang dia meyakini A, meyakini B, meyakini C. Dari mana itu? Katanya seperti itu. Jarene simbah seperti ini, jarene. Dan masyarakat kita di antara sumber akidahnya adalah berasal dari jarene. Itu kalau dikumpulkan, Pak, maka bisa jadi buku Al-Aqidah Al-Jariniyah. Karena banyak sekali yang berasal dari jarene. Jarene wong tuan dhisik kaya ngene, jarene wong tuan dhisik kaya ngene. Mereka membangun keyakinan tapi berasal dari katanya dan katanya. Jarene wong tua. Dan ini cara orang jahiliyah dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran leluhur kami.
Ajaran leluhur itu apa? Keyakinan yang berasal dari apa kata orang tua masa silam. Padahal mereka bukan nabi. Awalau kana aba'uhum la yahtadun. Bukankah bapak mereka, nenek moyang mereka itu adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk? La ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Mereka tidak punya ilmu dan tidak mendapatkan petunjuk. Tapi terkadang akidah Jarini ini bisa mengalahkan akidah Islam yang lurus. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat ya, dalam dialog para nabi, salah satu di antara alasan penolakan orang musyrik terhadap para nabi adalah ini bertentangan dengan akidah leluhur. Disinilah kita bisa lihat bahayanya menjadikan budaya sebagai agama. Jadi berbudaya boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh, tapi tidak boleh dijadikan agama. Budaya jadi agama itu gimana? Ketika dia menjadikan budaya ini sebagai landasan dan sumber akidah. Yang kayak tadi Pak, jari ini wong tua seperti ini dan seterusnya. Termasuk diantaranya urusan kematian. Sekarang kita berada di bulan apa Pak? Bulan Sya'ban. Menurut orang Jawa bulan Sya'ban itu namanya Ruah. Kenapa kok dikasih nama bulan Ruah? Lulu arwah. Jari ini arwah niku pulang balik ke rumahnya. Kata siapa? Yo jari ini. Sehingga katanya tapi jadi sumber keyakinan. Makanya kan kemudian di berbagai macam daerah diadakan acara-acara tujuannya untuk ngirim arwah, dalam rangka ngirim doa, ada yang ngirim amalan-amalan tertentu. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal memang disyariatkan, tapi meyakini arwah pulang ini pelanggaran, sebab bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebut alam kubur itu dengan alam barzakh. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika sudah datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan saja, di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Wong mati ra iso balik. Maka kalau ada keyakinan bahwa arwah orang meninggal balik pulang ke rumah, ini keyakinan yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka akidah Jarini tidak bisa diterima. Nah, tapi katanya kayak gitu Pak. Nah terus gimana itu? Katanya arwah itu pulang. Begitu sampai rumah, loh sing manggon kok ganti. Anakku ning ndi? Ternyata rumah peninggalan orang tuanya dijual. Bingung ini arwah. Anaknya kemana? Kok pindah ora taren-taren? Sehingga ternyata rumah peninggalan dia dijual oleh anaknya tanpa bilang ke orang tuanya. Pripun niku terus saya. Ini semuanya adalah keyakinan konyol yang ada di masyarakat kita, dan masih banyak orang yang punya keyakinan seperti ini. Ada juga yang berkeyakinan bahwa orang kalau sudah meninggal sekian puluh hari arwah itu menetap di rumahnya sampai dikasih aneka kegiatan-kegiatan. Kemudian muncullah berbagai macam acara dan agenda peringatan kematian. Nah, dari semua latar belakang itu kami menulis buku ini setidaknya mengenalkan kepada masyarakat tentang bagaimana akidah yang benar berkaitan dengan masalah kematian. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu menyinggung masalah kematian? Sebab orang kalau ingat mati, ini ibarat rem yang bisa dia gunakan agar tidak terlalu bernafsu dengan dunia, sehingga orang rebutan urusan dunia, sampai kadang sikut-sikutan dengan saudaranya, rebutan warisan, padahal itu semuanya pasti akan dia tinggalkan.
dalam kondisi tertentu dia melupa kalau nanti semuanya akan dihisap oleh Allah, maka terkadang dia mengambil apa yang bukan haknya. Karena itu kalau orang ingat mati, dia tidak akan terlalu bernafsu untuk mendapatkan apa yang nanti pasti dia akan tinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ini belumnya Bu, Masya Allah. Coba kita sambungkan Pak, biar bisa terbaca. Ya. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan. Dan yang dimaksud penghancur segala kenikmatan itu apa? Kematian. Menungsone eleng mati, dia tidak akan terlalu bernafsu dalam urusan dunia. Nah, ingat mati itu bisa dengan cara ziarah kubur. Karena itulah Rasulullah SAW menyarankan agar orang itu ingat mati, mereka ziarah kubur. Fazurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Lakukanlah ziarah kubur agar ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian. Wong nek eling mati maka dia akan lebih waspada hidupnya. Dia tahu semua yang dia miliki, kekayaan yang dia punya pasti akan dia tinggalkan. Sehingga ingat mati akan jadi rem bagi dia untuk tidak bernafsu terhadap urusan dunia. Makanya Bapak Ibu, ziarah kubur itu punya dua manfaat. Manfaat ziarah kubur. Manfaat yang pertama, manfaat yang kembali ke mayit. Ziarah kubur yang manfaatnya kembali ke mayit adalah doa dari peziarah. Kita dianjurkan untuk menyampaikan salam kepada para orang-orang yang sudah dimakamkan saat kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ahla diyari qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa dari peziarah ini bermanfaat bagi yang diziarahi. Mereka punya ikatan iman, sehingga orang mukmin yang masih hidup bisa mendoakan mukmin yang telah meninggal. Yang kedua, manfaat yang kembali ke peziarah. Apa manfaat yang kembali ke peziarah? Dengan ziarah kubur, maka orang yang ziarah ini akan ingat mati. Dan ketika dia ingat mati, dia bisa mendapatkan pelajaran yang berharga bagi hidupnya. Sehingga dia tidak terlalu bernafsu dalam urusan dunia. Dia bisa menasihati dirinya agar hati-hati ketika hidup dan seterusnya. Baik. Namun belakangan ada orang yang ziarah kubur tapi salah tujuan. Apa Pak ziarah kubur yang salah tujuan? Dia ziarah kubur untuk cari dunia. Contohnya apa? Ziarah kubur cari dunia. Mau tes CPNS, ziarah kubur. Mau ujian nasional, dia ziarah kubur. Wong nek eling mati kira-kira sempet nggak Pak ingat tes CPNS Pak? Ya? Mau mantu ziarah kubur. Sehingga ini contoh ziarah kubur yang salah fungsi. Kalau jujur bahasanya dia ziarah kubur dalam rangka ingat mati, seharusnya bukan membawa hajat. Tapi anehnya orang ketika punya hajat dunia, dia ziarah kubur. Seharusnya kamu datang ke sini ingat mati, bukan malah ingat tes CPNS. Kau datang ke sini ingat mati, bukan malah mikir ujian nasional. Sehingga kalau dia datang ke sana tujuannya untuk minta A, minta B, jelas ini tidak diajarkan dalam agama kita. Baik, selanjutnya kita langsung menuju beberapa catatan seputar masalah kematian. Di buku ini Bapak Ibu kami membahas
Yang pertama tentang memahami apa itu kematian. Ini berisi tentang catatan hakikat dari kematian. Kemudian yang kedua, kisah kematian para nabi. Mulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Lalu berikutnya kita bahas tentang peristiwa menjelang kematian. Ada apa ketika seseorang menjelang kematian? Lalu kita bahas tentang saat kematian tiba. Peristiwa besar apa yang terjadi saat kematian tiba? Siapa malaikat pencabut nyawa? Benar enggak namanya itu Israel? Karena yang ma'ruf di masyarakat namanya Israel. Lalu bagaimana malaikat bisa mencabut nyawa banyak manusia dalam sekali waktu? Lalu mengenai hadis perjalanan roh pasca kematian. Termasuk diantaranya adalah calon mayit ini diberi kabar gembira sebelum wafat, sehingga orang mukmin yang baik ditunjukkan kepadanya kabar gembira dan kebaikan sebelum nyawanya dicabut. Lalu kita bahas tentang catatan mengenai ruh. Apa hakikat dari ruh? Kemudian kita menjelajahi alam barzah, melihat lebih dekat tentang alam kubur berdasarkan dalil-dalil yang ada. Lalu kita bicara tentang fikih takziah, berikutnya fikih tentang kuburan, dan yang terakhir masalah sedekah dan kirim pahala untuk mayit. Walhamdulillah. Baik, karena waktunya terbatas, silahkan Anda pilih dua saja. Yang mana, Pak? Yang mana? Yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir penutup ya, Pak. Mana yang mau dipilih? Hah? Catatan tentang ruh. Baik. Yang lebih senior yang boleh menjawab. Monggo, Pak. Catatan tentang ruh. Catatan tentang roh satu ya. Yang ibu-ibu satu. Tentang hadiah tadi. Hadiah. Oke. Sedekah dan kirim pahala. Ya, kirim pahala. Sedekah dan kirim pahala. Melunasi utang mayit tidak ada. Bagi waris juga nggak kita bahas di sini. Milih yang mana? Kirim pahala, Ustaz. Saat kematian tiba. Baik. Baik. Kita coba bahas terlebih dahulu saat kematian tiba. Di halaman 131. Nah. Ketika kematian tiba, detik-detik yang paling mengheningkan, ketika sang hamba meregang nyawa, menentukan hasil antara bahagia abadi atau celaka abadi. Sebab yang menentukan ketika di dunia ini adalah bagian ujungnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau orang ujungnya baik, maka semua dianggap baik. Kalau ujungnya jelek, semua dianggap jelek. Sehingga perjuangan kita untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Allah gambarkan bagaimana kematian itu terjadi. Falaula idza balagatil hulqum. Maka mengapa ketika nyawa seseorang telah sampai ke kerongkongan? Wa antum hina idzin tandurun. Sedangkan kamu ketika itu melihat keadaan orang yang sekarat itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah katakan, kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Ketika orang ini mau mati, ditunggui oleh keluarganya. Allah mengatakan, antara yang menunggui itu dengan si mayit ini dan kami dengan mayit lebih dekat kami. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum
walakin la tubsirun. Tetapi kamu tidak melihat. Di posisi itu para malaikat akan mencabut nyawa sang hamba detik-detik ketika dia mau meregang nyawa. Selanjutnya kita akan lihat di sini. Siapakah malaikat pencabut nyawa? Nama yang terkenal dan tersebar di masyarakat adalah malaikat Israel. Kalau kita lihat malaikat yang mencabut nyawa disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Yang pertama, di sebagian ayat disebutkan bahwa yang mewafatkan hamba ada banyak malaikat. Hatta idza jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna. Hingga apabila kematian mendatangi kalian, tawaffathu rusuluna, para malaikat kami mencabut nyawanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa yang mewafatkan itu banyak malaikat. Allah sebut tawaffathu rusul. Rusul ini bentuk jamak dari kata rasulun. Satu utusan rasul, banyak utusan rusul. Hatta idza jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna. Ketika sudah datang kepada kalian kematian, maka kalian diwafatkan oleh para malaikat kami. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum, hingga apabila para utusan kami, yaitu para malaikat maut, yatawaffawnahum, datang kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, qalu dallu anna, maka mereka bertanya, di mana Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Qalu dallu anna, mereka mengatakan Tuhan-Tuhan itu telah menyesatkan kami, mereka telah pergi dari kami. Baik, jadi di sini ditegaskan bahwa yang bertugas mencabut nyawa itu jumlahnya banyak. Baik, kita catat itu dulu ya. Selanjutnya, di sebagian ayat ditegaskan bahwa yang mencabut nyawanya adalah seorang malaikat yang disebut oleh Allah dengan malakul maut. Allah berfirman di surat As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah wahai Muhammad, malakul maut yang diserai untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu. Allah sebut dengan malakul maut dan menggunakan kata mufrad, tunggal. Malakul maut, bukan malaikatul maut, tapi malakul maut. Keterangan di ayat di atas tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Sebagian ayat menyebutkan yang mewafatkan jumlahnya banyak, namun sebagian ayat menyebutkan yang mewafatkan jumlahnya satu. Bagaimana komprominya? Bahwa malaikat yang terlibat dalam proses kematian tidak hanya satu malaikat, namun banyak malaikat. Di sana ada malakul maut dan ada beberapa malaikat lain yang menyertainya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Al-Barra bin Azib. Hadis inilah yang mengkompromikan dua ayat tadi. Bagaimana penjelasan Nabi SAW? Beliau bersabda, innal abdal mu'min, seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika mau meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan mau berpindah ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turun kepadanya para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih. Yang turun jumlahnya banyak. Para malaikat turun dari langit dengan wajah yang putih, ka'anna wujuhahumus syams, wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, lalu para malaikat tadi duduk di sekitar si calon mayit ini sejauh mata memandang, tidak kelihatan. Yang tadi dikatakan dalam ayat, wa antum wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat dengan mayit ini daripada kalian, tapi kalian tidak melihatnya.
ternyata ada banyak malaikat yang turun dan berada di sekitar si calon mayat ini sejauh mata memandang. Apa enggak nabrak tembok, Pak? Hal gaib tidak bisa disamakan dengan apa yang diindra oleh manusia. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'si. Lalu malakul maut ini duduk di dekat kepala si calon mayit. Bagaimana cara malakul maut ini mencabut nyawanya? Fayaqulu, beliau memanggil, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah. Fatakhruju ruhuhu kama tasilul ma min fi saqa. Di lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, arwahnya itu keluar seperti air yang keluar dari ceret. Kalau Bapak membuka botol ini kemudian dituang, loh kok nggak keluar, airnya nyangkut, pernah nggak itu terjadi? Anda ketika membuka botol atau ceret isinya air, dituang, airnya nyangkut nggak, Pak? Airnya tidak nyangkut, keluar dengan sangat mudah. Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW ketika orang mukmin ini keluar arwahnya seperti air yang keluar dari ceret. Begitu dituang langsung ngalir, nggak ada yang nyangkut. Baik, dari sini kita lihat bahwa yang bertugas mencabut nyawa tidak hanya satu. Malakul maut yang mencabut nyawanya, setelah itu dibawa oleh para malaikat yang lain yang ikut menyertai malakul maut. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan keterangan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid. Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan, limalakil mauti a'wanun minal malaika. Malakul maut itu punya beberapa malaikat temannya, yukhrijuna ruh minal jasad, yang mereka mengeluarkan ruh dari jasad. Fayaqbidahul malakul maut, lalu dipegang oleh malakul maut, idzan tahat ilal hulqum, ketika arwah itu sudah mencapai kerongkongan. Sehingga yang bertugas mencabut malakul maut lalu diambil oleh para malaikat yang lainnya. Baik, lalu siapa namanya? Dalam Al-Quran Allah menyebut malakul maut alladzi wukila bikum. Adakah nama Israel? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, amma malakul maut falaysa bimusarrahin bismihi fil Quran. Mengenai nama malaikat pencabut nyawa atau malakul maut, falaysa bimusarrahin bismihi fil Quran, tidak ditegaskan namanya dalam Al-Quran. Ada malaikat yang namanya ditegaskan dalam Al-Quran, contohnya Jibril, contoh yang lain Mikail. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ini ada di surat Al-Baqarah. Kalau malakul maut, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, namanya tidak ditegaskan dalam Al-Quran. Wala fil ahadits as-sihah, demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi Israil. Hanya saja penyebutannya ada yang menyebutkan Israel terdapat dalam sebagian riwayat dan athar ulama. Wallahu a'lam. Maka nama Israel itu, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidak berasal dari dalil, tapi dari keterangan ulama. Nah, bahkan ada sebagian yang mengatakan Israel itu berasal dari berita Israiliyat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, hadza huwa ismuhu fil Quran. Demikianlah julukan yang tepat yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun nama Israel sebagaimana yang tersebar di masyarakat, fala aslalahu, enggak ada dasarnya. Wa innama huwa minal Israiliyat, namun ini bersumber dari berita Israiliyat, riwayat dari Bani Israel. Oleh karena itu, mengingat yang disebutkan oleh Allah dan hadis
hanya malakul maut, maka sebaiknya kita nyebut sebagaimana nama yang ada. Siapa malaikat pencabut nyawa? Kita bilang malakul sebagaimana nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kurang berapa menit? Isya. Nah, cukup insyaallah. Masih 10 menit. Bagaimana malakul maut bisa mematikan banyak manusia dalam sekali waktu? Katanya malaikat cuma satu, malakul maut yang mencabut tadi ya. Dan punya beberapa teman, tapi petugas yang mencabut malakul maut. Pertanyaan ini menjelaskan betapa agungnya kuasa Allah, betapa luasnya kuasanya dalam mengatur seluruh makhluk. Bagaimana malakul maut dapat mencabut nyawa makhluk di berbagai tempat, di belahan bumi timur dan barat dengan jarak yang sangat jauh dalam waktu bersamaan. Para ulama memberikan jawaban. Di antaranya Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Mereka menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memudahkan bagi malaikat maut tugas yang besar ini. Allah mendekatkan seluruh jarak di bumi kepadanya, sehingga bumi seperti sebuah mangkok besar di hadapannya. Bumi hanya seperti mangkok. Dari mangkok itu dia bisa mengambil, mencabut nyawa siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dimanapun, kapanpun, dengan izin Allah Ta'ala. Kata Al-Qurtubi, ruwiya an Mujahid anna dunya baina yaday malakil maut katisti baina yadil insan. Diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid muridnya siapa? Ibnu Abbas, seorang ulama tabi'in, ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas. Dunia di hadapan malakul maut seperti wadah di hadapan manusia. Ya'khudhu min haitsu syaa. Dia bisa mencabut nyawa siapapun yang dia kehendaki. Ibarat bapak melihat seekor atau punya sebuah wadah, di situ ada banyak ikan cupang. Mau ngambil mana, dia bisa keluar dari ember. Demikian perumpamaan yang diberikan oleh Mujahid. Maksudnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada malakul maut kemampuan luar biasa yang sesuai dengan tugas agungnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mencabut nyawa dalam jumlah yang banyak sekali waktu. Ia juga tidak kesulitan untuk mencabut beberapa nyawa karena perbedaan tempat atau waktu. Semua itu ia lakukan bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan ini akan semakin menambah pengagungan kita kepada Allah. Jika makhluknya seperti itu, apalagi sang penciptanya. Malaikat itu besar atau kecil, Pak? Besar. Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Satu sayap kalau dibentangkan, saddal ufuk, bumi ini gelap. Saking besarnya sayap Jibril. Jika itu baru satu malaikat dengan ukuran sedemikian besar, apalagi penciptanya. Baik, selanjutnya ada sebuah hadis yang menceritakan tentang perjalanan roh pasca kematian. Hadisnya cukup panjang, kita bacakan agak cepat, mudah-mudahan waktunya cukup sebelum masuk adzan Isya. Al-Barra bin Azib pernah bercerita, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengantarkan jenazah seorang Ansar. Ketika kami sampai di kuburan, liang lahatnya belum digali. Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau, seolah-olah di atas kepala kami ada burung, karena kami sangat tenang dan khusyuk. Dan ini dalil orang yang mengiringi jenazah boleh duduk walaupun mayit belum dimasukkan ke dalam liang lahat, karena Nabi SAW duduk dan para sahabat juga ikut duduk. Namun tentu saja mereka tidak menduduki kuburan, karena duduk di atas kuburan hukumnya dilarang. Di tangan beliau ada sebatang kayu kecil. Beliau membawa tongkat, membawa ranting. Beliau tancapkan ke tanah. Lalu beliau melihat ke arah atas dan mengatakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur.
Kemudian Nabi SAW bersabda, menceritakan dalam hadis yang sangat panjang, sesungguhnya hamba mukmin yang baik ketika mereka mau meninggal dunia dan menuju akhirat, maka akan turun para malaikat dari langit dengan wajah yang sangat putih. Wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan membawa hanut, membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, lalu duduk di sekitar calon mayit sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut lalu duduk di dekat kepalanya. Kemudian beliau memanggil, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi saqa, maka roh tadi keluar seperti air yang keluar dari ceret, enggak ada yang nyangkut, mengalir dengan sangat mudah. Itulah roh seorang mukmin. Fayakhudhuha, lalu diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Begitu sudah diambil oleh malakul maut, tidak dibiarkan oleh para malaikat di sekitarnya walaupun sekejap, hatta ya'khudhuha, sampai kemudian mereka merebut arwah ini. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, lalu diberi kafan tadi dan diberi minyak wangi dari surga. Dan ini peristiwa gaib yang hanya bisa diceritakan melalui jalur kenabian. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi, keluarlah roh itu dengan mengeluarkan semerbak wangi yang pernah ada di muka bumi dan terkadang dibocorkan oleh Allah, sehingga tercium aroma wangi saat kematian si A, saat kematian si B. Ini gaib pada asalnya, tapi terkadang Allah buka sebagian. Fayas'uduna biha, lalu para malaikat tadi naik membawa arwah tadi. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, setiap kali ketemu para malaikat saat proses naik ke atas, ketemu dengan para malaikat, illa qalu, kecuali para malaikat itu bertanya, ma hadzal ruh at-thayyibah, siapa roh yang baik ini? Fayaqulun, maka dijawab, fulan bin fulan, dengan nama terbaik yang pernah mereka berikan ketika di dunia, sampai tibalah di langit dunia. Ketika sudah sampai tiba di langit dunia, mereka minta dibukakan, lalu dibukakan, kemudian diiringi untuk naik ke langit berikutnya dengan para malaikat yang ada di situ. Jadi masuk ke langit dunia, naik ke langit 2, diiringi oleh para malaikat penghuni langit dunia. Nembus langit 2 ke langit 3, diiringi oleh malaikat penghuni langit yang kedua, dan demikian seterusnya hatta yantahiya bi ila sama'is sabi'ah, sampai tiba di langit yang ke-7. Datang adzan Isya. Kita akan dengarkan dulu. Sudah kan? Belum. Kita selesai, tambahkan sekali. Fa yaqulullahu azza wa jal, lalu Allah taala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catat amal hambaku di illiyin, wa uiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah dia ke bumi, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, karena dari bumi aku ciptakan mereka dan ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku akan keluarkan mereka di waktu yang kedua. Kita dibangkitkan dari alam kubur dan jasad kita ada di kuburan kita masing-masing. Dengan miliaran manusia yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatu'adu ruhuhu, lalu roh tadi dikembalikan ke jasadnya. Kemudian didatangi oleh 2 malaikat. Wayujlisanihi, kemudian mayat ini didudukkan. Mayat ini didudukkan. Apa enggak sundul, Pak? Yang kau lihat itu kuburan, tapi ini bicara alam kubur. Kuburan dengan alam kubur sama atau beda? Beda. Sehingga peristiwa ini peristiwa kejadian di alam kubur, bukan di kuburan. Fayakulan, kemudian malakul maut, malaikat mungkar dan nakir ini bertanya kepada jasad tadi. Baik,
selanjutnya akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita selesaikan satu hadis ini. Setelah arwahnya dikembalikan, lalu didatangi oleh dua malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur. Di riwayat yang lain namanya siapa? Munkar dan Nakir. Dalam sebagian riwayat dikatakan aswadani azraqan, hitam kebiruan. Kayak apa itu, Pak? Wallahu a'lam. Itulah malaikat yang pertama kali dijumpai oleh hamba ketika di alam kubur. Fayaqulan, lalu mereka bertanya, "Man rabbuka?" Fayaqulu rabbi Allah. Mukmin ini bisa menjawab dengan tegas, Rabbku adalah Allah. Lalu mereka bertanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Dia menjawab, "Dini al-Islam." Mereka bertanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah yang diutus kepadamu? Dia menjawab, "Huwa Rasulullah." Kemudian malaikat ini bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Apa yang kau pelajari? Mukmin ini menjawab, "Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Jadi pertanyaannya ada berapa? 4. Pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat ada 4. Ini bukan pertanyaan wawasan, tapi pertanyaan sebagai bukti iman. Maka mungkin ketika di dunia nyata ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, dia nggak ngerti. Kalau saya disuruh menghafalkan ini, mboten saged kula nih Mas, ora iso maca Arab. Tapi imannya kuat. Dia beriman kepada Allah, tidak pernah sepeser pun menyekutukan Allah. Dia beriman kepada Rasulullah SAW sehingga selalu mengikuti beliau dalam setiap aktivitas ibadahnya. Dia mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran sebisa yang dia jangkau. Dan dia beragama Islam, tidak pernah punya ketertarikan untuk mempelajari agama yang lain, apalagi mencari ajaran yang lain. Dia terima semua syariat Islam. Niki nggih syariat Islam, nggih niki syariat Islam. Sami'na wa ata'na. Kula terima dengan apa adanya. Walaupun mungkin dia nggak bisa bahasa Arab. Terus gimana kalau ditanya malakul maut pakai bahasa Arab? Apa pakai Google Translate? Kan tidak mungkin. Sehingga dia gimana? Ini jawaban bukti iman. Maka jika dia punya iman, dia bisa menjawab. Orang musyrik walaupun dia pintar bahasa Arab, orang kafir yang pintar bahasa Arab, ada nggak Pak? Banyak sekali. Para tetangga Rasulullah SAW adalah orang Arab. Mungkin menghafalkan ini gampang bagi mereka. Tapi ini bukan jawaban karena pengetahuan, tapi jawaban karena iman. Sehingga 4 ini jamaah bagian dari hal prinsip dalam beragama. Mengenai iman kepada Allah, mengenai iman kepada Rasulullah SAW, mengenai komitmen untuk menjalankan syariat Islam. Dan yang keempat, ada satu pertanyaan, wa ma ilmuka? Apa yang kau pelajari? Sebagian orang dia belajar ilmu agama butuh waktu belasan tahun. Untuk jadi dokter spesialis itu butuh waktu berapa lama? Berapa lama? 6 tahun. 6 tahun? Kurang Pak kayaknya. S1-nya 4 tahun, nanti internship, terus tambah apa lagi, tambah apa, sampai spesialis, pinter tahun? 11 tahun. Dia mungkin butuh waktu 11 tahun untuk bisa menjadi dokter spesialis. 11 tahun itu kalau digunakan untuk belajar agama, jadi ulama kibar. 2 tahun hafal Quran, nanti tambah sekian tahun hafal Sahih Bukhari, Masya Allah, jadi ulama kibar itu. Andaikan dia gunakan 11 tahun untuk belajar agama, fokus. Baik, maka kalaupun Bapak Ibu belajar ilmu dunia, menghabiskan waktu bertahun-tahun,
Jangan sampai kita belajar agama hanya memberi waktu sisa. Wis tuwa gek teko. Gelem sinau aku. Lalu menyampaikan ke ustadznya, tolong Pak Ustadz, jangan berat-berat, saya sudah tua. Nah dulu bapak masih muda kemana saja? Kok tua baru datang? Mungkin saja bisa seperti itu. Tayyib. Selanjutnya, fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar, fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya jalan ke surga, walbisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga, fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka dia mendapatkan angin surga dan aroma surga, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Sekali lagi, ini cerita alam barzakh, alam kubur, bukan kuburan. Sehingga nggak bisa di logika manusia. Kalau kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang, apa gak nabrak koncone? Yang kau lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, lalu datang orang yang wajahnya bagus, hasanul thiyab, pakaiannya bagus, tayyibur rih, aromanya wangi, fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Orang ini datang sambil memberikan kabar gembira. Kabar gembira untukmu, ini adalah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Maka si mayit ini tanya, man anta? Kamu siapa? Wajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Orang yang cakep ini kemudian menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal saleh. Sehingga Anda ketika memperjuangkan amal saleh, hakikatnya sedang memperjuangkan teman terbaik saat kita ditinggal oleh semua teman kita di dunia. Maka berusahalah untuk menjaga amal itu sebaik mungkin. Ikhlasnya diperjuangkan, kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW diperjuangkan. Hindari yang namanya riya, sum'ah, dan semua penyakit yang bisa merusak amal. Semoga amal ini diabadikan, dan itulah yang bisa kita andalkan untuk jadi teman ketika kita berada di alam kubur. Fayaqulu, kemudian si mayit ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa ketemu dengan keluargaku dan hartaku. Orang mukmin, apa yang dia tinggalkan ketika di dunia digantikan oleh Allah dengan jauh lebih baik. Orang mukmin berpisah sementara dengan keluarganya dan nanti akan ketemu kembali dengan keluarganya. Maka pada saat ditampakkan kepadanya, surgamu seperti ini, dan nanti kau ketemu dengan keluargamu di situ, dia minta kepada Allah, segerakan kiamat agar aku bisa ketemu kembali dengan istri dan anakku. Makanya saat orang itu meninggal dunia, selama suami, istri, bapak, anak, ibu, anak, mereka masih punya ikatan iman yang sama, ini hanya perpisahan sementara. Ini hanya perpisahan sementara. Sehingga ada seorang nabi yang ketika kehilangan anak, beliau perjuangkan agar anaknya bisa dipertemukan ketika di akhirat. Siapa nabi yang dimaksud? Nabi Nuh alaihissalam. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana kejadian anak Nabi Nuh tenggelam. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu Nabi Nuh itu berlabuh di banjir yang ombaknya seperti gunung. Allah gambarkan ombaknya seperti gunung. Fi maujin kal jibal, ombaknya seperti gunung. Kapal apa yang bisa bertahan menerjang ombak seperti gunung? Padahal kapalnya Nabi Nuh itu dzatu alwahin wa dusur, hanya tersusun dari alwah, lembaran-lembaran kayu, Pak. Gak sekuat kapal Titanic.
yang pakai lapisan baja, hanya lembaran-lembaran kayu. Kalau bukan karena penjagaan Allah, hancur diterpa ombak segede gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Nuh memanggil anaknya yang anaknya sedang mengasingkan diri. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, kau jangan bersama orang kafir. Qala, si anak ini mengatakan pakai logikanya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke atas gunung agar tidak kena air. Qala, dijawab oleh Nabi Nuh dengan wahyu. Anaknya berkata dengan logika, Nuh menjawab dengan wahyu. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apa hasilnya? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datang ombak yang besar menghalangi keduanya, lalu anaknya tenggelam. Satu bicara pakai logika, aku akan naik ke gunung biar nggak kena air. Yang satu bicara pakai wahyu, Anda lihat hasilnya. Yang pakai logika tenggelam. Sampai kemudian perahu itu, kapal itu bersandar di sebuah tempat. Wastawat alal judi, dia bersandar di al-judi. Lalu Nabi Nuh berdoa, wa nada Nuhu rabbahu, Nuh memanggil Rabbnya. Faqala rabbi inna bani min ahli, ya Allah sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Usaha Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya. Aku kehilangan anakku di dunia. Dalam kondisi anaknya ditenggelamkan di hadapan bapaknya. Tapi aku berjuang agar anakku bisa kembali di akhirat, ketemu dengan bapaknya di akhirat. Sehingga kalaupun kehilangan di dunia, jangan sampai kehilangan di akhirat. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu benar dan Qaddat yang maha bijaksana. Tapi doa ini ditolak oleh Allah. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Karena dia mati kafir. Maka kalau mati kafir, putus, selesai. Tidak akan pernah ketemu selamanya. Disinilah kesedihan Nabi Nuh alaihissalam semakin menjadi karena beliau kehilangan anaknya di dunia dan kehilangan anaknya di akhirat. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita punya anggota keluarga yang semuanya mukmin yang baik. Kalaupun terjadi perpisahan di dunia itu sifatnya apa? Sementara. Selanjutnya, wa innal abdal kafir, dan hamba yang kafir ketika meninggal dunia dan menuju akhirat akan turun para malaikat sudul wujuh, wajahnya hitam. Mereka membawa al-musuh, kain kafan yang kusam, duduk di sekitar calon mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut sampai duduk di dekat kepalanya. Lalu dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, mari kita menuju murka Allah. Roh tadi ketakutan, fatafarraqu fi jasadihi, akhirnya mencengkram di seluruh jasadnya, gak mau keluar. Fayantazi'uha, lalu dicabut paksa oleh malaikat, kama yuntaza'us safut minas sufil mablul, seperti pancing ditaruh di kain wol yang basah, ditarik Pak. Kira-kira yang terjadi apa? Sobek. Mungkin ada bulu dari kain wol ini yang rusak. Itulah gambaran ketika arwah orang kafir ini dicabut dengan paksa, sehingga barangkali urat-uratnya banyak yang putus, saraf-sarafnya banyak yang putus. Mereka merasakan sakit yang lebih pada saat nyawa itu dikeluarkan. Berbeda dengan arwah orang mukmin yang saleh, seperti air yang keluar dari ceret. Kemudian ketika sudah diambil oleh malakul maut, maka diambil oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Kemudian diberi kain yang usang tadi, dan keluarlah aroma busuk ka'antaniri hijifatin, dengan bau seperti bangkai yang paling tidak enak baunya yang ada di muka bumi.
Kemudian dibawa naik. Setiap kali ketemu para malaikat, maka malaikat itu bertanya, "Ma hadzal ruh al-khabitha?" Siapakah ruh yang jelek ini? Lalu dijawab, "Fulan bin fulan." Namanya si A dan si B dengan nama yang paling jelek yang pernah dipakai di dunia. Sehingga terkadang orang kafir punya nama lain selain nama asli, dan nama julukan itu julukan yang jelek. Misalnya nyebut binatang dan seterusnya. Sampai tibalah di langit dunia saat minta untuk dibukakan, tidak dibukakan. Langit dunia tidak dibukakan. Orang kafir tidak boleh nembus langit. Nabi SAW kemudian membaca firman Allah, "La tufattahu lahum abwabus sama." Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Bahasa kita, sampai ada gagak berwarna putih. Artinya mustahil. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Taruh catatan amalnya di sijjin, fil ardi sufla, di lapisan bumi paling bawah. Fatutrahu ruhuhu torha, lalu arwahnya dilemparkan. Kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama." Orang yang berbuat syirik kepada Allah, nanti dia akan jatuh dari langit, dia disambar burung atau diterpa angin ke tempat yang sangat jauh. Demikianlah arwah orang yang buruk tadi. Kemudian dikembalikan ke jasadnya, lalu didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bapak Ibu lihat di sini ya. Kita akan lihat dialog malaikat Munkar dan Nakir dengan orang kafir ini. "Marrabbuka?" Apa jawabnya? "Ha la adri." Saya nggak tahu. Walaupun mungkin dia menyembah Tuhan A, menyembah Tuhan B, Dewa C, dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jawaban di alam akhirat hanya ada dua pilihan. Jawaban benar atau jawaban tidak tahu. Mereka tidak nyebut, "Siapa Tuhanmu?" "Aku dulu nyembah Dewa A, aku nyembah berhala B." Mereka tidak nyebut seperti itu. Mereka tidak nyebut, "Aku dulu menyembah Yesus." Tidak. Karena tidak boleh ada jawaban selain benar atau tidak tahu. Orang kafir ketika ditanya, "Siapa Tuhanmu?" mereka jawab, ha la adri, aku nggak tahu. "Ma dinuk?" apa agamamu? Mereka jawab, la adri, aku nggak tahu. Padahal mereka punya agama, tapi nggak boleh nyebut agamanya. Sehingga jawabannya hanya ada dua. Pertama apa tadi? Benar atau tidak tahu. Mereka tidak jawab, "Aku Yahudi." Nggak diterima. Aku nggak tahu. "Siapa orang yang diutus kepadamu?" Dia jawab yang sama, aku nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, lalu terdengar panggilan dari langit, "An kadzaba," hambaku dusta. Bentangkan untuknya ke neraka dan bukakan pintu neraka untuknya. Maka dia pun mendapatkan panasnya neraka dan peletikan api neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburannya disempitkan oleh Allah sampai tulang-tulang rusuknya berserakan. Sehingga mungkin tulang rusuk kanan ke arah kiri, kiri ke kanan, nggak karuan. Bisa disempitkan samping kanan kiri, bisa disempitkan ujung atas bawah. Sehingga tulang betis pindah ke atas, tulang tengkorak pindah ke bawah. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Sampai tulang-tulangnya itu gak karuan. Lalu datanglah orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya bau yang tidak sedap, dan dia mengatakan, "Ana amaluka sayyi', aku adalah amal burukmu." Fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, jangan tegakkan kiamat." Karena dia tahu hukuman nanti di akhirat lebih berat dibandingkan hukuman ketika di dunia. Bagian akhir dari cerita ini, summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam. Allah ciptakan makhluk yang buta,
tuli bisu, membawa mirzabah, membawa pentungan. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Andaikan pentungan ini dipukulkan ke gunung, gunung itu jadi tanah. Fayadribuhu darbatan fayasiru turaba. Si mayat tadi langsung dipukul pakai pentungan tadi, langsung jadi tanah, hancur. Tsumma yu'iduhullah, dikembalikan lagi oleh Allah kama kana, sebagaimana kondisi sebelumnya. Dipukul lagi, dia teriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Demikianlah mahalnya iman. Pertahankan sampai mati. Semoga kita mendapatkan kondisi yang indah di alam akhirat kelak. Alhamdulillah, waktunya habis. Yang satu belum disentuh, silahkan nanti jamaah baca sendiri. Bagi yang sudah punya buku ini, nanti bisa baca isi selengkapnya. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Selanjutnya kita kembalikan ke takmir. Tafadhol. Terima kasih Ustaz, menarik sekali. Tentu ada beberapa hal yang barangkali sama perlu mempertanyakan. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin 2 atau 3 saja untuk sudah. Ini yang khususnya kali ini pada waktunya belum sampai, tapi kita akan. Masya Allah. Yang mau nanya, silakan. Yang depan aja sekali. Tas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan yang dikatakan mati suri menurut syariat Islam itu seperti apa Ustaz? Apa yang dimaksud dengan mati suri menurut syariat Islam? Baik, di buku ini ada penjelasan juga tentang mati suri. Sekarang kita coba buka tentang mati suri. Sebelumnya Bapak, kami kasih dulu pengantar tentang ini. Wafat itu ada 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kejadian wafat itu 2 kali. Coba kita bukakan sini. Nah, ini ya. Macam-macam kematian. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati ketika dia tidur. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah Allah tetapkan mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu tertentu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wafat itu ada 2. Ada wafat sughra, wafat kecil. Wafat kecil itu adalah kematian sesaat yang terjadi ketika manusia tidur. Nah, sehingga kalau tidurnya lama seperti Ashabul Kahfi atau orang yang mati suri. Mati suri itu biasanya berapa lama dibandingkan Ashabul Kahfi? Lebih lama mana? Mati suri mungkin 2-3 jam, sehingga orang kaget, kok nggak ada nafas, atau mungkin detak jantungnya sangat lambat, pelan, dikiranya sudah mati. Padahal aslinya seperti orang tidur, dia itu pingsan. Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia sesaat. Bahkan ada yang sudah sampai ditutupi jari, sebentar lagi mau dimandikan, tiba-tiba dia bangun. Itu seperti orang tidur, pingsan, kemudian arwahnya dikembalikan, lalu dia bangun. Itu yang disebut dengan wafat sughra. Sebab kematian itu tidak mungkin terjadi 2 kali pasca kita hidup di dunia. Lalu ada wafat kubra, wafat besar. Itulah kematian terakhir, kematian ketika seseorang sudah meninggal dunia untuk selamanya. Nah, mati suri belum mengalami wafat kubra, dia hanya mengalami wafat sughra. Nanti di pembahasan buku ini ada penjelasan tentang mati suri. Di sini Pak ya. Mana?
apa itu mati suri, halaman 127, dengan penjelasan kurang lebih seperti yang tadi kita sampaikan. Baik. Ya. Baik. Ada yang tertulis? Yang tertulis itu semoga Allah berkati kepada kita dan yang hadir dan jamaah yang hadir umat di sini. Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz menyikapi jika ada seorang yang telah lama sebelum memasuki usia tua telah mempersiapkan bekal contoh menghadap kematian karena kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah melakukan hal tersebut sudah dianggap tepat? Yang penting juga bekal untuk menghadapi kematian. Tulisan ada. Masya Allah. Mungkin pernah bercita-cita jadi dokter ya. Sekarang dokter tulisannya bagus. Baik. Apa bekal persiapan untuk menghadapi kematian? Tentu saja nggak cukup dengan kain kafan atau kapur barus atau gali kuburan. Bukan itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan amal soleh pasca kematian. Sehingga bekal pasca kematian yang paling penting pertama, banyak bertobat kepada Allah. Kenapa Pak? Karena kita mau menghadap Allah, maka sucikan lahir batinmu dengan cara banyak taubat. Allah turunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr bunyinya gimana Mas? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagian akhir dari surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika. Ada perintah menyucikan nama Allah, memuji Allah dan mohon ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Dan surat An-Nasr ini ketika turun, kata Ibnu Abbas, hadza ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini surat yang menandakan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat ini turun di bagian akhir untuk menandakan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada perintah banyak bertobat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr, ketika rukuk dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Doa ketika rukuk dan sujud. Banyak bertobat. Yang kedua, selesaikan semua hak orang lain yang belum beres. Mungkin pernah terjadi gesekan dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun. Selesaikan. Karena gesekan dunia akan jadi sumber masalah di akhirat. Orang ketika tegang dengan orang lain, ada hak yang belum selesai di dunia, maka nanti akan dilanjut di mana Pak? Di akhirat. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut. Amal kita sudah upayakan, kita rajin sholat puasa, pahalanya dibawa di akhirat, tapi ternyata wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaqa dama hadza wa akhadha mal hadza. Dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si D, mencemarkan nama baik si E. Fa akhadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Semua berebut amal soleh yang pernah kita kerjakan. Fa in faniyat, kalau amal soleh itu habis, walam yuqdama alaih, tapi dosanya belum hilang, ukhidat min sayyiatihim thumma turihat ilai thumma turiha ilan nar. Diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi, dilemparkan ke kita, lalu kita dilemparkan ke neraka. Maka orang ini disebut sebagai siapa? Muflis, orang yang bangkrut. Karena itu Imam Syafi'i ngasih pesan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Jangan suka bermusuhan dengan yang lain. Bekal yang ketiga adalah pertahankan iman sebisa mungkin. Orang kalau sakit terkadang sabarnya turun, lalu ke dukun. Dan itu di akhir hayatnya. Waliyadzubillah.
Iki bapak digoreng di ya ning rumah sakit kene wis ngentai duit, wis goreng dukun ae. Akhirnya dia dibawa ke dukun. Di detik-detik kematiannya. Bahaya ya, bahaya besar. Sehingga jangan sampai imannya rusak gara-gara dia melakukan perbuatan kesyirikan. Kadang dibawa ke tempat-tempat keramat dan seterusnya. Jaga iman baik-baik, sebab musyrik sampai mati dia membawa dosa syirik, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Sama. Ya. Ini caranya. Insyaallah. Datangnya lebih awal, dapat hadiah langsung. Insyaallah. Ini boleh? Enggak boleh milih. Bismillah, saya mau bertanya tentang saat ini Ustadz, begitu berkembangnya ilmu dunia dan dunia juga dibenangkan, maka apakah kiat-kiat kita supaya untuk terhindar dari ateisme, di mana sekarang banyak orang pintar tapi nggak percaya tentang akhirat gitu Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita terjauh dari ateisme? Jazakallahu khairan. Baik. Banyak orang yang pintar tapi dia tidak percaya akhirat. Alhamdulillah kalau di Indonesia jumlahnya tidak lebih banyak daripada di Eropa, di Amerika, di Australia. Sehingga di sana dominan orang tidak beragama. Karena bagi mereka nama Tuhan itu ganggu aktivitas. Sehingga mereka tidak ingin ada Tuhan dalam kehidupan ini. Sejatinya hati mereka kosong. Karena orang kalau tidak punya akidah, tidak punya iman, itu susah. Dia mau tawakal kepada siapa, bingung. Saat dia punya masalah, dia nggak bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya jadi beban pikiran dia sehingga stres. Maka negara-negara yang secara ekonomi bagus dianggap sebagai negara maju, namun tingkat bunuh dirinya tinggi. Jepang, Finlandia, Korea dan seterusnya. Karena dia ketika stres bingung, nggak punya Tuhan, mau mengadu ke siapa? Di-share di medsos, pembaca hanya bisa tepuk tangan berjamaah. Dia nggak punya tempat untuk bersandar. Karena itu kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai orang Indonesia sebagai manusia yang berakidah, punya iman dan keyakinan. Walaupun mungkin secara fasilitas duniawi tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Terus apa yang perlu kita pertahankan? Iman itu bisa luntur. Nabi SAW menyebutkan, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa luntur sebagaimana kain itu bisa luntur. Baju makin lama kita pakai, warnanya gimana Pak? Pudar. Sehingga yang dulunya biru sekarang jadi agak putih. Yang dulunya warna A berubah pudar. Iman juga seperti itu. Lalu kita butuh untuk mempertahankan iman ini stabil. Di mana kita bisa mendapatkan kestabilan iman? Di majelis ilmu yang di situ Al-Quran dan hadis dibacakan. Karena ketika seseorang dia belajar, akan ada pengaruh. Satu, tambah yakin. Sekarang aku jadi semakin yakin Pak Ustadz. Nah itulah imannya bertambah. Yang kedua, tambah pemahaman. Sekarang saya jadi ngerti, ternyata selama ini saya salah. Yang ketiga, dia tambah dekat dengan Allah. Pengagungan Allah tambah makin besar. Sehingga kadang di majelis ilmu dia bisa nangis. Di majelis ilmu dia bisa merenungkan dosa dan kesalahannya. Itulah iman. Sehingga dari pengaruh inilah iman itu bertambah. Maka kalau bapak atau ibu belajar kok kemudian memberikan efek kayak gitu, nah itulah iman bertambah. Oh gitu ya, nah itu namanya apa? Pemahaman dia bertambah, imannya bertambah. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak orang untuk
ngaji, maka beliau ngundang dengan mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat, mari ngecas iman sesaat. Sebab di majelis ilmu itu tempat orang untuk ngecas iman. Karena itu tolong Bapak Ibu ya, terutama Bapak-bapak, jangan remehkan Jumatan. Kalau kita remehkan Jumatan, orang hanya yang penting duduk, dengkur, turu, ranggo kris, Arab diceramai gak diceramai, paling podo wae. Walaupun puluhan tahun kita Jumatan, tidak akan memberikan pengaruh sama sekali bagi hati. Padahal di tempat itu Allah sebut sebagai forum dzikrullah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah menuju dzikrullah dan tinggalkan jual beli. Allah sebut Jumatan dengan kegiatan dzikrullah. Sehingga diopeni ketika dapat ilmu. Open inilah yang akan menambah iman. Wallahu a'lam. Ini juga jam 8 pas jam 8. Hadiah satu misal Manut kula derek jaman. yang kawan itu saya dari Farah. Nah, bisa bunyinya. Kita apa Iksan. Ibu yang ibunya cukup sabar saya. Nanti kata Bapak lagi sekalian hadiahnya nggak lupa ini. Hadiahnya itu. Yang ngirim pertanyaan tulisan tadi siapa? Yang pertanyaannya dibacakan tadi. Ini kan? Ini, nah iya saya. Nah, kalau sisi kubus oke. Untuk takmir. Monggo Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya mau tanya, saya pernah mendengar bahwasanya seorang hafidz Quran dia memiliki 6 syafaat ketika nanti di akhirat. Nah, kalau memang itu benar adanya, semisal orang tua sudah meninggal terlebih dahulu dengan keadaan kafir. Sebentar dulu. Kecepatan begitu. Iya. Pelan-pelan. Kalau pelan. Jadi saya pernah mendengar bahwa seorang hafidz Quran itu hafidz Quran memiliki 6 syafaat ketika di akhirat nanti. Memiliki 6 syafaat. Ya. Nah, apabila orang tua si hafidz Quran ini tadi meninggal, lalu di akhirat meninggalnya posisi belum memeluk agama Islam, Ustaz. Lalu apabila Gimana? orang tua, Belum memeluk Islam. iya, Orang tuanya belum masuk Islam. Tapi anaknya hafidz Quran. Apa bisa anak tersebut memberi syafaat kepada orang tua yang meninggal dalam posisi kafir? Masya Allah. Baik. Baik. Apakah bisa anak yang mukmin bisa memberi syafaat kepada orang tuanya yang meninggal dalam kondisi kafir? Jangankan hafidz Quran. Seorang Ibrahim, coba dialihkan dulu. Seorang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin menyelamatkan bapaknya di akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah menceritakan, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah wa ala wajhil azar qatarah ghabarah. Ibrahim akan ketemu bapaknya Azar di hari kiamat. Di wajah Azar kusam dan berdebu. Lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul lak la ta'sini. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada bapak, jangan menghindar dari ajaranku. Lalu bapaknya mengatakan, al-an la a'sika. Hari ini aku akan mengikutimu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah memberikan janji kepadaku di mana engkau tidak akan menghinakanku di hari kebangkitan? Wa ayyu khizyin akhza min abil abad. Dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika bapakku dijauhkan. Sehingga beliau berjuang untuk membela bapaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga jangankan cuman hafid Quran, seorang nabi, bahkan Ibrahim gelarnya apa? Imamut Tauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika mau menyelamatkan bapaknya Azar yang mati kafir, nggak berhasil, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sesoleh apapun manusia, tapi ternyata orang tuanya mati kafir, maka ini anak tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Dan juga sebaliknya, sesoleh apapun bapak, ketika anaknya mati kafir, seperti Nabi Nuh mau menyelamatkan anaknya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anakmu, bukan keluargamu, itu amal yang tidak saleh. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran betapa indahnya ikatan iman, sehingga berbahagialah ketika seorang mukmin punya anggota keluarga yang juga beriman. Orang tuanya mukmin, anak-anaknya mukmin, saudara-saudaranya mukmin. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Sekarang jam 8 kurang 7 menit. Berarti masih satu ya. Saya cari orang berkaitan dengan bisnis atau Pak Samsul ya, ini yang pertama ya. Ini Pak Samsul sekarang punya buku ilmu waris karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa Rasul Muhammad pada saat beliau dia akan menjadi nabi, itu kan ibunya maupun bapaknya sudah meninggal. Nah, kira-kira bapak dan ibu nabi itu kira-kira meninggalnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Makasih, Ustaz. Baik. Ini permasalahan yang sering jadi perbincangan besar di masyarakat kita yang ada di negara ini, dan sebenarnya perbincangan ini sudah berlalu sejak masa silam. Namun ada beberapa pengantar yang perlu kita pahami. Pertama, ketika kita menyebut ada nabi yang orang tuanya kafir, itu tidak sama dengan menghina sang nabi. Sebagaimana kita mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim mati kafir, dan dalam hadis tadi kita sudah sebutkan bagaimana upaya Ibrahim membela bapaknya tapi tidak diterima oleh Allah. Dan dalam ayat Al-Quran Allah banyak menyinggung dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Contohnya di ayat ini. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya yang bernama Azar. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Apakah kau akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku lihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Pak, itu bukan bapaknya Ibrahim. Nah, terus siapa itu? Itu pamannya. Takwilnya terlalu jauh. Karena dalam dialog yang lain Ibrahim berkali-kali mengatakan kepada orang ini dengan ya abati, wahai bapakku. Di surat Maryam Ibrahim mengatakan wa idz qala li abihi ya abati. Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku sayang. Sehebat apa ikatan Ibrahim dengan pamannya sampai dipanggil ya abati, ya abati. Tidak mungkin dipanggil ya abati ini kecuali bapak kandung. Sehingga pembelaan besar Ibrahim kepada bapaknya ini bapak kandung. Meskipun ada yang bilang nama bapaknya Ibrahim itu Tarah. Baik, memang ada sebagian yang mengatakan nama bapaknya Ibrahim itu Tarah, tapi Azar ini gelarnya. Sehingga seperti Fir'aun itu apa? Gelar. Nama aslinya siapa? Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang banyak versi.
Tapi orangnya yaitu yang dimaksud Fir'aun yang melawan Musa, orangnya yaitu. Sehingga Azar maupun Taroh orangnya sama. Mau disebut Azar, mau disebut Taroh. Karena ada yang bilang nama aslinya Taroh, sedangkan Azar ini gelarnya. Ada yang bilang nama aslinya Azar, Taroh itu gelarnya. Tapi orangnya sama. Mau disebut Azar maupun Taroh. Kesimpulannya bahwa mengatakan ada seorang nabi yang bapaknya kafir itu tidak termasuk menghina nabi. Demikian pula ada nabi yang anaknya kafir seperti anaknya Nabi Nuh. Itu tidak sama dengan menghina nabi. Sehingga begini, lebih jadi beban mana seorang muslim? Lebih beban mana? Anaknya mati kafir atau bapaknya mati kafir? Mana yang lebih beban? Anaknya, karena anaknya tanggung jawab dia. Loh, anakmu aja mati kafir kok kamu kayak gini, biarkan aja. Daripada bapaknya. Maka kalau kita menyebut ada nabi yang anaknya kafir, itu lebih menyinggung nabi daripada ada nabi yang bapaknya kafir. Karena kita punya satu kaidah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Sehingga nabi tidak nanggung dosa anaknya maupun bapaknya yang mati kafir. Ini hal prinsip. Yang kedua, bahwa tidak semua yang meninggal di zaman fatrah itu mati dalam keadaan dia dimaafkan. Ada yang meninggal di zaman fatrah dan dia tidak dimaafkan. Zaman fatrah dalam arti sebelum Nabi itu diutus. Mereka menyebut sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu zaman fatrah, karena tidak ada Nabi ketika itu. Baik, kalau begitu zaman kita termasuk zaman fatrah atau tidak? Zaman fatrah atau tidak? Bukan. Kenapa? Nabinya mana? Beliau wafat 14 abad silam. Apakah sekarang zaman fatrah? Apakah sekarang zaman fatrah? Sehingga misalnya ada orang kafir di zaman ini, Pak, yang nyembah berhala, yang nyembah patung, yang nyembah A, nyembah B. Oh, mereka semuanya mati dalam keadaan fitrah karena mereka berada di zaman fatrah. Gitu? Lebih lama mana jarak Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan jarak beliau sampai zaman kita? Kita 14 abad. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Isa hanya 6 abad. Jadi kita 2 kali lipatnya lebih. Artinya jika sekarang pengaruh Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW masih demikian kelihatan, sehingga orang kafir di zaman ini tidak bisa beralasan, aku nggak ngerti Islam. Islam tonggomu, nggak ngerti. Kau dengar setiap hari. Bisa nggak dia mengatakan aku nggak ngerti Islam? Padahal Islam itu tetangga dia dengar setiap hari ada adzan, dia tahu bahwasanya Nabi yang terakhir telah datang, tapi mereka ingkari. Maka kalau beralasan zaman fatrah itu adalah zaman ketika tidak ada Nabi, kita juga ada di zaman fatrah kalau begitu. Sehingga kalau demikian, siapapun yang mati dalam keadaan tidak memeluk Islam tidak boleh kita sebut kafir, karena mereka mati fitrah di zaman fatrah. Nanti jadinya yang mati kafir itu hanya yang mati di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, hanya di rentang waktu 23 tahun. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan dengan jarak kurang lebih hanya 6 abad, pengaruh ajaran Nabi Isa itu dominan, masih cukup kuat. Demikian pula keberadaan Taurat dan Injil yang tersebar di mana-mana. Maka Waraqah bin Naufal yang menjadi tempat bertanyanya Nabi SAW setelah beliau dapat wahyu pertama kali, diantarkan Rasulullah SAW ke Waraqah. Apa jawab Waraqah? Dzakan namus alladzi unzila ala Musa. Yang kamu temui itu adalah an-namus. An-namus itu siapa? Jibril. Dalam bahasa Ibrani, an-namus, Jibril itu disebut namus, yang dulu pernah datang kepada Musa. Sehingga Waraqah tahu tentang kebenaran isi dari Taurat dan Injil. Dan Waraqah itu di zaman Khadijah atau di zaman Nabi SAW sudah diutus. Berarti sebelum itu
pengaruh itu ada. Maka sebenarnya tidak terlalu jauh kalau orang mengatakan semua yang meninggal sebelum Nabi SAW diutus itu hidup di zaman fatrah. Ini mungkin terlalu jauh, karena kenyataannya kita yang lebih jauh saja zamannya masih bisa merasakan Islam dengan sangat terang. Jadi kesimpulannya gimana tentang orang tua Nabi SAW? Memang kita akui di situ ada dua pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan kedua orang tua Nabi SAW mati kafir. Dan hanya sebagian ulama, terutama dalam hal ini adalah pendapatnya As-Suyuti. Sebelum itu para ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi menegaskan orang tua Nabi SAW mati kafir. Makanya ketika Nabi SAW minta izin untuk mendoakan agar ibunya diampuni, tidak diizinkan oleh Allah. Baik. Dan relevansinya apa Pak? Seperti ini kita bahas. Sebenarnya memang kita tidak ada ketertarikan untuk bahas itu. Namun kalau sampai ada kesan siapa yang mengatakan orang tuanya Nabi SAW mati kafir, dia munafik, karena saya pernah membaca tulisan seperti itu. Ada salah satu di antara orang di sekitar kita yang mengatakan orang tuanya Nabi SAW mati kafir itu munafik. Ini lucu, Pak. Karena sama dengan memunafikkan semua ulama masa silam. Kalau mau kita datangkan, ada banyak sekali perkataan para ulama yang mengatakan kedua orang tua Nabi SAW mati kafir. Di antara yang menonjol adalah Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, karena tentang ziarah makam ibunya Nabi SAW itu ada di Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Baik, gitu Pak. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang tepat jam 8:05. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.